Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Tepat pukul 10 pagi Sundari sudah sampai di rumah Rahayu. Dia begitu senang saat disambut sahabatnya itu dengan ramah. "Kamu sudah sarapan belum, Ri?" tanya Rahayu. "Sudah Yu tadi." "Oh iya, bawanya apa saja Yu? Kok kayaknya kamu belum berkemas? Katanya kita berangkat jam 11. Ini sudah jam 10 lewat loh?" tanya Sundari penasaran. "Aman Ri, semua sudah aku masukin ke mobil kok. Kamu ikut aku yuk ke kamarku. Aku mau perlihatkan sesuatu," ajak Rahayu sambil menggandeng tangan Sundari masuk ke kamarnya yang sungguh sangat mewah itu. Sundari hanya melongo dan terkagum melihat semua barang mewah yang terpasang di kamar Rahayu, dari lemari kayu jati, meja rias, televisi, hingga tempat tidurnya yang begitu mahal dan empuk membuat Sundari berdecak kagum. "Ri, lihat apa yang aku miliki," ucap Rahayu sambil membuka sebuah peti dari kayu yang lumayan besar di hadapan Sundari. Sundari melotot dengan kedua tangan menutup mulutnya yang ternganga melihat isi peti kayu itu. Sundari melihat segala perhiasan emas dari kalung, cincin, gelang, bros segala bentuk dan model dengan berbagai ukuran memenuhi peti kayu itu. Bahkan Sundari juga melihat ada beberapa emas batangan ada di dalam peti itu. "Ini semua milikmu Yu?" tanya Sundari penasaran. "Iya Ri, ini semua milikku pemberian dari Kanjeng Ratu. Bahkan itu di berangkas ada bergepok-gepok uang, sini kamu lihat," jawab Rahayu sambil menarik tangan Sundari dan membuka berangkas yang ada di dalam tembok kamarnya itu. Lalu nampaklah bertumpuk-tumpuk uang kertas 50 ribuan di dalamnya. Sundari hanya mampu melotot dan ternganga kembali tak bisa berkata apa-apa melihat pemandangan di depan matanya itu. "Sundari, kamu tahu kenapa aku perlihatkan semua perhiasan dan uang yang aku miliki ini kepadamu?" tanya Rahayu sambil tersenyum ke arah Sundari yang masih syok melihat begitu banyaknya uang dan perhiasan di depan matanya itu. "Kenapa Yu?" tanya balik Sundari. "Sundari, perhatikan semua harta itu. Lalu ingat selalu ketika kamu nanti sedang di tempat itu. Ingatlah kamu akan mendapatkan seperti yang aku dapatkan ini, bahkan bisa lebih banyak dari yang aku punya Ri. Itu semua akan membuatmu mencapai tujuanmu," jawab Rahayu yang membuat Sundari bingung. "Maksudnya gimana Yu?" tanya Sundari kebingungan. "Ah, sudahlah, yang penting kamu ingat terus harta yang aku perlihatkan padamu ini. Nanti pikirkan bahwa kamu pun akan mendapatkan seperti ini, bahkan lebih banyak dari ini. Yang penting niatmu sudah bulat, tak ingin berpaling lagi," jawab Rahayu sambil tersenyum. "Jadi nanti aku juga akan diberi seperti itu Yu?" tanya Sundari penasaran. "Tentu saja jika tekadmu sudah bulat dan tak akan mundur lagi. Bahkan bisa saja kamu dapat lebih banyak lagi dari ini," jawab Rahayu meyakinkan Sundari. "Tekadku sudah bulat Yu. Aku tak mau mundur lagi. Ayo kita berangkat, aku sudah tidak sabar ingin menjadi orang kaya sepertimu," ucap Sundari menggebu-gebu. Rahayu tersenyum puas melihat kelakuan temannya itu. Lalu dia pun mengunci berangkas dan menyimpan peti perhiasannya kembali, kemudian mengajak Sundari keluar dari kamarnya. "Ya sudah, ayo kita berangkat," ajak Rahayu menggandeng tangan Sundari untuk masuk ke mobilnya yang sudah dia panasi mesinnya dari tadi. Akhirnya mereka berdua pun berangkat ke tempat di mana Rahayu dulu mencari pesugihan dengan mengendarai mobil pribadi milik Rahayu. Sundari begitu kagum melihat teman masa kecilnya itu yang begitu lihai menyetir mobil melewati medan jalan yang terjal. Naik turun juga tikungan tajam, namun Rahayu begitu tenang dan mampu melewati jalan itu. "Kamu pinter banget nyetir mobilmu Yu. Hebat banget kamu ini," puji Sundari pada Rahayu sambil tak hentinya menatap temannya itu yang tetap fokus menyetir. "Ri, bayangkan bulan depan kamu sudah bisa beli mobil dan menyetirnya sendiri sepertiku ini Ri," jawab Rahayu sambil tersenyum. Rahayu terus menyemangati Sundari dengan segala harapan dan kekayaan yang akan dia dapat agar Sundari tidak mudah menyerah. Karena Rahayu tahu sebentar lagi Sundari akan melewati saat-saat yang berat dan menakutkan yang bahkan seumur hidupnya tidak akan pernah dia lupakan.
Namun jika dia gagal karena menyerah, dia bisa gila, bahkan dia bisa mati di tempat itu. Karena pengalamannya itulah yang membuat Rahayu selalu memamerkan segala hartanya agar membuat Sundari kepengen dan tidak menyerah saat menjalani ritual nanti. Setelah melewati berkilo-kilo jarak yang ditempuh, akhirnya sore hari itu mobil Rahayu pun memasuki sebuah perkampungan yang sepi. Bahkan rumah penduduk pun jaraknya jauh-jauh dan tidak banyak. Kampung itu penuh dengan pepohonan rindang, bahkan kalau dilihat dari luar kampung itu tak tampak seperti sebuah kampung melainkan sebuah hutan karena listrik pun belum masuk ke kampung. Jadi jika senja dan malam hari, kampung itu benar-benar gelap gulita dengan jalan yang sempit hanya muat satu mobil, dan gelap membuat Rahayu sangat berhati-hati mengendarai mobilnya. Selang beberapa waktu mobil Rahayu memasuki sebuah pekarangan rumah yang sepi. Rumah itu berbentuk rumah joglo dari kayu jati kuno yang masih terawat baik. Walaupun hari belum malam, namun karena rumah itu dikelilingi pepohonan rindang jadi nampak sudah gelap. Hanya ada cahaya lampu pelita dari dalam rumah itu. Rahayu mengajak Sundari turun dari mobil lalu mengetuk pintu rumah itu. "Kulonun Mbah Diro, maaf jika kedatangan kami mengganggu Simbah," ucap Rahayu pada lelaki tua yang membukakan pintu rumah itu. "Rapopo Enduk, bawa masuk temanmu ke dalam rumah," jawab lelaki tua itu dengan ramah. Rahayu pun menggandeng tangan Sundari dan mengajak masuk ke rumah itu lalu duduk di lantai tanah yang sudah tergelar tikar berbahan daun pandan kering yang lebar. Rahayu pergi ke dapur untuk menaruh oleh-oleh untuk Mbah Diro, sekalian membikinkan minuman dan makanan untuk Mbah Diro dan Sundari juga dirinya. Tatapan mata Sundari menyapu ke seluruh isi rumah itu. Dia tak melihat suasana mistis atau seram di rumah itu seperti rumah-rumah seorang dukun biasanya. Rumah itu begitu rapi dan bersih karena tak begitu banyak perabotan yang ada di dalamnya. Bahkan Mbah Diro pun tak tampak seperti seorang dukun. Dia hanya lelaki tua biasa dengan pakaian harian biasa. Bahkan wajahnya terkesan sangat ramah, tidak seram seperti wajah seorang dukun. "Namamu siapa, Enduk?" tanya Mbah Diro pada Sundari sambil melinting rokok bikinannya sendiri dari tembakau dan klobot atau kulit jagung kering. "Nama saya Sundari, Mbah," jawab Sundari dengan sopan. "Tujuanmu apa kesini?" tanyanya lagi sambil menyalakan rokok yang sudah jadi. "Saya ingin seperti Rahayu, Mbah," jawab Sundari pelan. Rahayu pun datang dari arah dapur membawa 3 gelas teh hangat juga 3 piring makanan untuk mereka bertiga. "Mbah, Sundari ini temanku waktu kecil. Dia kesini sudah bertekad ingin mengabdi pada Kanjeng Ratu," ucap Rahayu pelan sambil menghidangkan minuman juga makanan, yaitu 3 piring nasi berlaukan lele goreng juga sambal dan lalapannya untuk mereka bertiga. "Opo tekadmu sudah bulat, Enduk?" tanya Mbah Diro pada Sundari. "Sudah, Mbah. Saya sudah bertekad," jawab Sundari dengan tegas. "Dengar, Enduk, pikirkan dulu matang-matang semua keputusanmu itu. Karena jika kamu sudah bertapa di goa itu, nanti kamu sudah tidak bisa mundur lagi. Kalau kamu gagal atau mundur di tengah pertapaanmu, kamu pasti akan gila, bahkan bisa saja kamu mati," tutur Mbah Diro menasehati Sundari. "Saya tidak akan menyerah, Mbah. Saya sudah bertekad apapun tugas yang Mbah berikan akan saya lakukan, Mbah," jawab Sundari dengan yakin. "Bukan aku yang memberimu tugas atau perintah, Enduk, tapi Kanjeng Ratu. Karena kamu akan mengabdi pada Kanjeng Ratu," jawab Mbah Diro sambil tersenyum. "Kalau tekadmu sudah kuat, kamu akan aku antar ke goa itu, terus kamu harus bertapa sampai Kanjeng Ratu menghampirimu, Enduk. Berapa lama kamu bertapa itu tergantung Kanjeng Ratu datang menghampirimu. Kalau Kanjeng Ratu belum menghampirimu dan kamu sudah menyerah dengan semua godaan dan cobaan di pertapaanmu, maka kamu gagal, dan dipastikan kamu akan gila, atau bisa saja malah mati. Jadi sebelum kamu memutuskan untuk melakukan ritual itu, ada baiknya kamu pikirkan dulu baik-baik, Enduk," ucap Mbah Diro menasehati Sundari. "Saya sudah sejauh ini, Mbah. Saya ndak mau mundur lagi. Saya sudah bertekad kuat," jawab Sundari meyakinkan Mbah Diro. "Jadi kamu sudah benar-benar bertekad untuk mengabdi pada Kanjeng Ratu, Enduk. Kalau kamu sudah yakin dan bertekad kuat, yo wes, bakalan tak antar malam ini juga ke goa itu dan kamu harus bertapa. Ingat, Enduk, dalam pertapaanmu nanti tidak akan mudah. Akan datang begitu banyak godaan yang menghampirimu untuk menggagalkan usahamu. Kalau sampai kamu nyerah berarti kamu gagal. Kamu masih ingatkan apa yang kubilang tadi jika kamu gagal?"
Ucap Mbah Diro masih berusaha menasehati Sundari. Enduk, Rahayu, apa kamu bawa ubur rampenya? Tanya Mbah Diro pada Rahayu. Sudah Mbah, semua sudah komplit. Jawab Rahayu pelan. Yo wes, setelah makan, siapkan semua enduk dan kita pergi ke goa malam ini juga mumpung ini malam Jumat Kliwon. Jeh Mbah, tak siapkan dulu. Jawab Rahayu sambil berdiri mengambil bawaannya di mobil. Setelah semua selesai makan malam, dan semua piranti sudah siap akhirnya mereka bertiga pun berangkat ke goa yang tak begitu jauh dari rumah Mbah Diro dengan penerangan obor dari bambu yang bersumbu kain dan minyak tanah itu sudah cukup untuk menerangi medan jalan setapak yang mereka lalui, hingga sampai ke mulut goa yang gelap. Sundari, ayo masuk. Ajak Mbah Diro yang masuk ke dalam goa kemudian diikuti Rahayu juga Sundari. Mbah Diro pun membersihkan sebuah ruangan di dalam goa itu yang tak begitu luas. Di dalam ruangan goa itu terdapat begitu banyak sisa sesaji yang berserakan. Rahayu pun membantu Mbah Diro membersihkan ruangan itu lalu menggelar secari kain putih persegi 4 dengan lebar 1 meter. Kemudian menyuruh Sundari duduk di atas kain putih itu. Mbah Diro menyiapkan segala sesaji yang dibawa Rahayu tadi. Bahkan Sundari melihat seekor ayam hidup di antara sesaji itu. Ayam jantan yang kemangang atau masih muda sedang enak-enaknya jika dipotong dan dipanggang. Lalu Mbah Diro pun menyalakan dupa sambil berkomat kamit membaca mantra. Aroma dupa itu seketika menyeruak memenuhi ruangan di dalam goa tersebut yang membuat bulu kudus Sundari berdiri. Namun dia tak begitu peduli. Sundari, kamu sudah yakin enduk? Tanya Mbah Diro sekali lagi pada Sundari. Sudah Mbah, saya sudah siap. Jawab Sundari dengan yakin. Sundari, aku pergi dulu yo. Nanti aku akan menjemputmu lagi. Ingat selalu pesanku yo, kamu harus berhasil. Bisik Rahayu pada Sundari lalu dia pun keluar dari goa itu. Enduk, sekarang kamu mulai bertapa yo, yang kuat. Ingat tujuanmu dan ingat impianmu jadi kamu harus kuat yo enduk. Satu yang Mbah pesan tolong diingat baik-baik. Jika nanti bertemu Kanjeng Ratu, kamu jangan pernah membantah apapun perintahnya yo enduk. Jangan membuatnya marah, kamu bisa celaka nanti. Ya sudah Mbah keluar dulu. Ucap Mbah Diro sambil mengelus kepala Sundari. Dia merasa iba pada perempuan itu karena sebentar lagi dia akan menghadapi saat-saat yang sangat menakutkan dalam hidupnya. Sundari pun memulai pertapaannya malam itu juga di dalam goa yang pengap dan gelap sendirian tanpa teman. Malam itu Sundari memulai tapanya sendiri di dalam goa yang gelap, pengap dan sunyi. Entah kenapa di dalam goa itu terasa sepi tak terdengar suara serangga malam. Suasananya sangat sunyi dan tenang bahkan ayam hidup yang dibuat sesaji itu pun diam tak bersuara. Di malam pertama pertapaan Sundari kala itu godaannya tak begitu berat. Dia hanya merasakan ada seperti ular yang merayap melalui pangkuannya. Meskipun terkejut dan takut kalau ular itu menggigitnya namun Sundari tetap fokus pada pertapaannya dan tak mempedulikan ular tersebut meski ular itu justru melingkar dan berdiam di pangkuannya. Karena kondisi goa sangat gelap, Sundari tak tahu sudah siang atau masih malam yang jelas ruangan di dalam goa itu tetaplah gelap tanpa cahaya dan pengap. Tiba-tiba ada suara berisik seperti banyak orang sedang berbincang dan bercanda. Ada gelak tawa juga sesekali teriakan dan jeritan yang terdengar di goa itu. Kemudian sunyi kembali tak terdengar suara ramai itu lagi. Selang beberapa waktu lalu terdengar auman harimau yang sangat keras di goa itu. Sundari terkejut karena suara auman harimau itu sangat kencang seperti tepat di sampingnya. Dia merasa kalau harimau itu pasti sedang mengincarnya. Sundari terdiam ketakutan dan berharap semoga harimau itu tidak menyakitinya. Namun sesaat kemudian Sundari merasa mendengar nafas serak dari harimau itu di sampingnya. Bahkan dia merasa ada yang menyentuh kupingnya namun dia pun merasakan yang menyentuh bukanlah tangan. Karena yang dia rasa di kupingnya itu seperti basah serta berlendir dan dia mendengar nafas serak itu tepat di kupingnya. Benar saja dugaannya bahwa harimau itu sedang menjilat kupingnya. Sundari merasa takut dan membatin. Apakah dia akan dimakan harimau di tempat itu? Namun pikiran itu segera dia tepis. Dia ingat bahwa itu hanya godaan saja agar dia gagal dalam pertapaannya. Sundari membiarkan harimau itu terus mengganggunya. Dia tidak akan terganggu hingga harimau itu pun tak terdengar lagi di sekitarnya.
Dari situ dia yakin bahwa godaan akan terus silih berganti menghampirinya, namun dia sudah berjanji tidak akan menyerah, karena di pikirannya dia harus berhasil melewati segala cobaan dan godaan itu agar bisa menjadi orang kaya raya. Suatu ketika Sundari pun melihat benda putih tinggi di kegelapan goa yang menghampirinya. Dengan bau bangkai yang sangat menyengat, benda putih itu tampak melompat ke sana kemari di sekitar Sundari yang sedang duduk bertapa. Sundari merasa sangat mual dengan bau busuk dari makhluk itu. Namun lagi-lagi dia harus mengabaikan itu semua hingga saat Sundari merasakan di pangkuannya ada yang bergerak-gerak. Sundari mencoba memegang benda itu yang ternyata adalah kepala manusia tanpa badan yang sedang tertawa nyaring sekali. Dengan merasa jijik dan ngeri, Sundari memegang kepala manusia yang tertawa di pangkuannya itu lalu melemparnya ke samping tempatnya bertapa agar tak berada di pangkuannya. Walaupun sesungguhnya Sundari takut, namun dia harus menghadapi segala pengganggu itu agar tercapai semua hajatnya. Entah suatu pagi, siang, atau malam, Sundari tak tahu waktu karena di dalam goa itu tetap gelap gulita. Bahkan Sundari tak tahu sudah berapa hari bertapa di goa itu. Saat itu dia merasa sangat lapar dan sangat haus. Dengan badan yang mulai lemah, tiba-tiba dia mencium aroma ayam panggang yang baru mateng beserta aroma sambal terasi yang sangat menggiurkan. Rasa lapar dan hausnya semakin menjadi ketika dia mendengar banyak suara orang seperti berada di sampingnya sedang mengulek bumbu dan sedang memasak. Lalu ada suara perempuan yang bicara pada Sundari. "Mbak Yu, kamu lapar kan? Coba cicipi masakanku ini, enak enggak?" Ucap suara perempuan di sebelah Sundari itu sambil mengipas-ngipaskan uap ayam panggang yang baru mateng itu ke arah muka Sundari. Sundari mencium aroma masakan nikmat itu membuat rasa laparnya semakin menyiksanya. "Mbak Yu, Anda usah malu-malu toh. Coba cicipi masakanku ini loh sampai kamu kenyang, hahaha." Ucap suara perempuan di samping Sundari itu sambil tertawa terbahak-bahak yang membuat Sundari ingat bahwa itu pasti juga cuma godaan semata. Dia pun tak menghiraukan suara perempuan itu. "Mbak Yu, kamu haus kan? Ini loh Mbok, diminum air kendiku ini, seger banget loh Mbak Yu airnya." Kembali suara perempuan itu menggoda Sundari dengan menuang air kendi yang terdengar kemiricik seperti air mengalir. Namun Sundari tetap kuat tak tergoda oleh suara air yang gemericik itu meskipun dia sedang kehausan. Akhirnya suasana kembali sunyi, senyap suara-suara perempuan yang menggoda Sundari tadi telah sirna. Sundari merasa tenang tak terganggu lagi. Namun itu hanyalah sesaat saja. Selang beberapa waktu Sundari mendengar suara anak-anaknya menangis. "Buk, Anggi sakit ini Bu. Kaki Anggi ketindihan batu besar. Cepat tolong Anggi Buk." Suara tangisan bocah yang menyerupai suara Anggi anak sulungnya itu terus bergema di goa itu, membuat Sundari sedikit terganggu. Dia berpikir mungkinkah benar itu adalah Anggi putri sulungnya yang benar-benar sedang kesakitan karena kakinya tertindih batu besar, batin Sundari. Namun Sundari pun berpikir untuk apa Anggi ada di tempat itu. Mana mungkin anaknya yang penakut itu bisa menyusulnya ke goa itu, karena goa itu sangatlah jauh dari rumahnya. Kembali Sundari sadar bahwa itu pasti salah satu godaan juga. Setelah Sundari tak menghiraukan suara yang menyerupai suara Anggi itu, akhirnya suasana kembali sepi sesaat, namun terdengar lagi suara berisik yang menggema di goa itu. Seperti suara tangisan Bayu putra bungsunya yang belum ada setahun itu terdengar menangis dan menjerit-jerit kesakitan. "Anak nakal kamu yo, sudah diurus, diemong, dikasih makan masih saja nangis kamu yo. Tak gebuki sisan kamu bag-bag." Itu seperti suara Edi suaminya yang sedang marah dan suara jerit tangis Bayu yang kesakitan. Yaitu suara Edi sedang marah lalu menggebuki Bayu hingga menjerit-jerit kesakitan. Darah Sundari seperti mendidih menahan amarah saat itu. Dia tidak rela Bayu anaknya yang masih kecil itu digebuki sekeras itu suaranya. Sundari hampir berteriak marah, namun seketika dia mengingat perkataan Mbah Diro yang bilang kalau godaan dalam bertapa itu sangat berat, jika dia gagal tidak akan mendapatkan apa-apa, justru dia akan gila. Sundari menghela nafas panjang sambil kembali fokus dalam tapanya kembali. Dia tidak menghiraukan suara Bayu yang menjerit-jerit kesakitan digebuki bapaknya. Juga tidak menghiraukan suara Edi yang terus mengumpat dan memaki anak kesayangannya itu hingga suasana kembali hening dan sepi. Godaan seperti apa lagi yang akan datang? Aku tetap harus kuat. Aku ndak mau gagal. Aku harus kaya raya. Batin Sundari yang kemudian merapikan posisi duduknya kembali seperti semula. Meski perutnya yang sangat lapar dan rasa haus menyiksanya, namun dia tak mempedulikannya. Dia tetap fokus bertapa di goa itu. "Enduk Cah Ayu, ini aku beri perhiasan sebakul. Kamu kesini cuma pengen emas perhiasannya temanmu itu kan? Ini Iho, aku kasih kamu sebakul perhiasan emas. Sekarang kamu balik pulang saja."
Ucap seseorang bersuara lelaki tua di dekat Sundari. Sejenak Sundari menajamkan pendengarannya yang sedikit mulai berkurang karena kondisinya yang kelaparan dan kehausan itu. Di saat Sundari hampir pingsan karena sudah tidak mampu lagi bertahan dengan rasa lapar dan hausnya yang membuatnya sangat lemah itu, tiba-tiba muncul cahaya terang kehijauan yang menyilaukan mata Sundari. Goa yang tadinya gelap gulita dan pengap itu tiba-tiba kini menjadi terang benderang dengan aroma wangi bunga sedap malam yang sangat memabukkan keharumannya. Sundari mencoba duduk menguatkan raganya meski sangat sulit, namun akhirnya dia bisa duduk dengan tegak. Sundari melihat seorang perempuan dengan busana ala keraton memakai mahkota bertahtakan emas berlian di kepalanya. Perempuan itu didampingi dua dayangnya sedang berjalan menghampirinya yang sedang duduk lemas tak berdaya. "Sundari, aku sudah datang." Suara perempuan itu sangat merdu bergema di goa itu. Sundari yang sudah lemas itu hanya mampu tersenyum sambil mengantupkan kedua tangannya di depan mukanya dengan posisi menyembah pada perempuan itu. Apakah ini yang sebut Kanjeng Ratu oleh Mbah Diro itu? Batin Sundari dengan rasa penasaran. Perempuan bermahkota itu pun menghampiri Sundari yang telah lemas tak berdaya itu lalu seperti sulap. Di tangannya tiba-tiba ada cangkir kecil berisikan air. Lalu perempuan bermahkota itu memberikan cangkir yang berisi air itu kepada Sundari. "Enduk Cah Ayu. Ini aku kasih emas perhiasan sebakul ini, ambillah dan pulanglah." Kembali suara lelaki tua itu bergema di goa itu membuat Sundari sejenak berpikir. "Apa aku ambil saja emas perhiasan sebakul ini yo dan pulang, ndak usah menunggu bertemu Kanjeng Ratu. Kan pasti aku juga bisa kaya dengan emas perhiasan sebakul itu." Batin Sundari mulai sedikit tergoda. "Bener Enduk, dengan emas perhiasan sebakul ini kamu sudah bisa kaya raya kok, hahaha." Suara tawa lelaki tua itu bergema, seolah menertawakan kata hati Sundari. "Ini pasti juga hanyalah godaan untuk menggagalkan pertapaanku. Aku tak akan mempedulikan suara itu lagi walaupun dia memberiku emas 5 bakul sekalipun." Batin Sundari sambil kembali fokus bertapa lagi. "Lo Enduk, kamu ndak mau toh? Ini emas beneran lo. Tak tambahi 5 bakul benaran nih. Cepet bawa pulang, ini sudah membuatmu kaya raya lo. 5 bakul emas Enduk." Suara lelaki tua itu terus saja mengoceh persis seperti pedagang di pasar yang sedang tawar-menawar. Namun Sundari sudah sadar jika itu hanyalah jebakan untuk menggagalkan pertapaannya saja. Dia kembali fokus duduk bertapa tak menghiraukan suara itu hingga suasana goa itu kembali sunyi senyap lagi. Entah sudah berapa hari Sundari bertapa di goa itu. Sundari sudah merasa lemah, bahkan dia sudah tak mampu lagi duduk tegak dalam bertapanya. Tubuhnya sudah lemas lunglai bersandar pada dinding goa itu. Namun tekad Sundari tetap kuat menunggu kedatangan Kanjeng Ratu yang diceritakan Mbah. "Minumlah Enduk Cah Ayu," perintah perempuan bermahkota itu sambil menatap tajam Sundari yang ketakutan. Dengan rasa takut Sundari pun meminum air di dalam cangkir itu hingga habis. Dan sungguh ajaib. Rasa lapar dan haus yang dirasakan Sundari tiba-tiba hilang. Dia merasa kenyang seperti habis makan dan minum dengan puasnya. Sundari merasa kagum dengan keajaiban itu. Dia melihat cangkir yang dipegangnya itu hanyalah cangkir kecil biasa dan isinya pun hanya air putih biasa, tapi kenapa bisa membuatnya sangat kenyang dan kembali segar bugar? Pikir Sundari penuh keheranan. "Kamu sudah berhasil menjalankan pertapaanmu Enduk. Sekarang berdirilah dan ikutlah denganku," perintah sang ratu itu pada Sundari. Sundari pun berdiri seperti yang diperintahkan oleh sang ratu itu. "Sundari, ikuti aku," perintah sang ratu lagi pada Sundari yang sudah berdiri itu. Sundari pun berjalan mengikuti sang ratu dari belakang. Dan tiba-tiba dinding goa di hadapan sang ratu itu menghilang seketika. Sundari terkejut tak percaya. Namun dia tetap mengikuti sang ratu itu dari belakang. Sundari pun masih merasa keheranan karena hanya berjalan sebentar saja dia sudah berada di tepian pantai berpasir putih yang bersih bersama sang ratu.